Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelika Asdi dari kelompok besar 3, kelompok kecil 3,5. Kali ini saya akan mempraktikkan proses pembuatan gambar 3 dimensi pada modul 5 dengan judul membuat dan memodifikasi objek 3 dimensi. Ini adalah tampilan gambar soal 1 yang akan saya kerjakan. Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi AutoCAD. Dan ini adalah lembar kerja dari AutoCAD. Sebelum mulai menggambar, kita dapat melakukan pengaturan pada unit dengan mengetikkan unit. Precision-nya diubah ke 0. Satuan ukurannya mm. Untuk mulai yang pertama, kita akan membuat dengan menggunakan tools line. Agar garisnya lurus, maka kita dapat mengaktifkan F8 atau ortho mode-nya. Panjang garisnya 160 mm. Setelah itu, lebarnya 88 mm. 160 mm dan lebarnya 88 mm. Dan tarik kembali garisnya jauh 16 mm. Nah, sepanjang 50 mm, lebarnya 12. Setelah itu untuk membuat circle-nya, tarik dulu garis bantu sepanjang 50 mm. Terus garis yang berlapis-lapis. Terus untuk mencari titik pusatnya, buat lagi garis bantu sepanjang 38. Tarik lagi sejauh 63 untuk titik pusat lingkaran kedua. Setelah garis bantunya telah jadi, kita dapat melakukan perintah pada circle dengan menggunakan center diameter dengan lingkaran yang paling kecil dengan 24, berdiameter 24, besar berdiameter 38. Lakukan hal yang sama untuk lingkaran di sebelah kanannya, 24 mm diameternya, kedua 38. Kita dapat menghapus dulu garis-garis bantunya menggunakan trim. Dihapus ini agar tidak mengganggu saat menggambar pada tahap selanjutnya, dan bentuk gambarnya juga lebih jelas.
Selanjutnya, lakukan fillet dan mengetikkan fillet, lalu R, enter lagi, radiusnya itu 25, enter lagi, pilih garisnya, akan langsung lengkung, fillet lagi, enter R, enter lagi, 25, enter. Ini untuk pola gambar yang pertama. Pola keduanya, kita akan membuat lagi dengan menggunakan perintah circle. Nah, akan dibuat lingkaran dengan berdiameter 8, berdiameter lagi dengan berdiameter 63. Nah, itu tarik garis dari titik pusatnya sepanjang 76 mm. Lalu melakukan perintah offset. Offsetnya 6. Jarak 6 meter. Kanan 6, kiri 6. Setelah itu kita tarik garis lagi sejauh 160 mm. Terus ke atasnya 29 mm. Kita akan membuat garis miring dari atas lingkaran ke ujung garis yang 29 mm ini. Agar garisnya itu bisa miring, kita matikan dulu F8-nya. Jadi seperti segitiga siku-siku. Itu kita trim. Lalu kita lakukan fillet dengan radiusnya 12. Pola 1 dan pola 2-nya telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan mengubah pengaturannya dalam 3D modeling seperti ini untuk memudahkan kita dalam membuat gambarnya menjadi 3 dimensi dengan menggunakan press pull. Melakukan perintah pada press pull. Kita putar dulu gambarnya. Nah, terus yang sebelahnya juga 20,5. Yang ininya ditarik ke atas sejauh 22. Ini tampilannya. Nah, yang di sebelahnya juga akan menggunakan press pull. Untuk gambar sebelahnya menggunakan press pull lagi.
16. Yang ini tingginya 50. Koma 5. Ya, jadi kita semua. Kita ubah di express tools pada view-nya, yang itu di wireframe-nya kita ubah ke shadow gray. Ya. Kita akan tegakkan gambarnya yang ini menggunakan 3D Rotate. Ini kita akan tambahkannya biar dia tegak. Di 6,5 kita akan menyatukan pola gambar 2 pada pola gambar 1. Kita gabungkan menggunakan move. Masukkan sampai endpoint. Ya. Ini tampilannya. Nggak pas. Kemudian kita lakukan union. Nah, untuk melihatnya lebih gampang, kita akan menggunakan SW isometric. Kita akan melakukan union.
Setelah itu setelah di union kita ketik base pada view base di sini, terus pilih from model space, enter lagi. Nah, letakkan dia di bawah sini, kemudian enter, kita keluarkan semua gambarnya. Lalu kita enter. Nah, menyesuaikan dengan gambar yang digunakan itu kita pindahin sangat yang tidak digunakan bisa kita hapus, kita delete saja. Seperti ini. Agar bentuknya sama seperti soal, kita bisa menggunakan edit view, kemudian pilih hidden lines, kita pilih yang ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat dimension. Setelah melakukan proyeksi, kita akan membuat dimension ya menggunakan dim linear. Nah, jaraknya 38 dari lingkaran pertama dari tengah titik pusatnya sampai ke pinggirnya 38 mm. Lingkaran kedua dengan lingkaran pertama berjarak 63 mm. Ini lebarnya 16 cm dengan panjangnya 160. Untuk lebar titik pusatnya 50. Kemudian yang di sebelah sini panjang dan lebarnya 63. Nah, untuk di sini kita menggunakan yang radius. Untuk ukuran radiusnya itu 25. Nah, untuk memberikan dimension pada diameter kedua lingkaran ini,
kita akan menggunakan kita akan menggunakan mlit untuk memberikan dimension dan keterangan pada dimensionnya. Kita ketikkan aja mlit atau multi-leader bagian sini. Ya, seperti ini. Nah, untuk keterangannya itu 2 min. Untuk simbol diameternya, kita pilih di sini, ke other. Lalu kita pilih ini, kita select, lalu kita copy. Kita tutup, tinggal copy paste, naikkan ke atas, 24, caps lock THRU, ketik. Lalu enter, masukkan lagi, C, keyboard, copy paste lagi, 38, naikkan 38, DP 1, DP 1,5. Ya. Seperti ini. Nah, terus kita blok keterangan ini. Kita blok, lalu ukurannya kita kecilin jadi 3. Dan huruf untuk fontnya kita menggunakan Times New Roman. Ya, seperti ini. Nah. Selanjutnya, dimension selanjutnya menggunakan seperti biasa saja, menggunakan linear. Panjangnya 160. Hilangin sedikit. Yang di sininya. Dari atas sini, 12, lanjut ke fillet atau radiusnya tadi itu 12. Nah, untuk yang ganti lagi menggunakan Nah, untuk diameter di sini, untuk dimension berupa diameter lingkarannya, kita menggunakan dim style dulu, karena akan kita ubah menggunakan ISO standar atau standar internasional. Kita modify dulu, seperti ini. Udah menggunakan ISO standar, lalu oke. Terus
Kita ubah ini ke yang diameter. Ya, seperti ini. Kemudian yang sebelah sininya lagi, ini lebarnya 22, panjangnya 88, yang ini 6,5, sebelahnya juga 6,5. Seperti ini. Untuk dimensionnya sudah selesai. Seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar ke dalam etiket. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi kita ini ke dalam etiket. Nah, etiketnya telah dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan fitur pada tools line, offset, dan tulisannya ini menggunakan mText. Etiket ini berfungsi untuk dapat memberikan informasi terhadap gambar tentang mengenai nama, skala, proyeksi, satuan ukuran, dan akan diperiksa oleh siapa dan instansi dari mana gambar ini dibuat. Dan untuk ukuran terhadap lembar kerjanya juga diketahui pada etiket. Nah, proyeksi yang kita gunakan di sini adalah proyeksi Amerika dengan skalanya 1:1. Ya. Setelah pas, selanjutnya kita akan memplot. Name-nya kita ubah ke DWG to PDF. Yang ISO-nya yang full grid A4 297. Lalu kita pindah ke window. Tarik dari ujung atas hingga ke ujung bawah. Terus center the plot, fit to paper, dan landscape. Kita preview dulu. Ya. Ini hasil plottingnya. Nah, oke. Kita bisa save. Maka hasilnya akan tersimpan atau terunduh dalam bentuk PDF. Seperti ini. Sekian langkah-langkah yang bisa saya praktikkan pada modul 5 ini. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvio Raditya, mahasiswa Teknik Industri angkatan 21 dengan nomor induk mahasiswa 21090360052. Saya berasal dari kelompok kecil 3.5 Praktikum Industri 1. Nah, baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat objek gambar 3D
yang terdapat pada soal nomor 2 dari modul 5 praktikum industri 1. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas ke bagaimana proses pembuatan 3D modelnya saja dan plotting gambarnya. Nah, jadi ini soalnya ya. Nah, ini ketiga objek gambar dua dimensi ini merupakan pola dari proyeksi Amerika dari objek gambar yang ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskannya ya, karena ini kan sudah pernah diajarkan pada modul 1 sampai modul 3 bagaimana membuat dan memodifikasi objek dalam bentuk dua dimensi. Nah, tentunya ketiga objek dua dimensi ini sudah mengikuti ukuran yang diminta pada soal nomor 2 dari modul 5 ini. Jadi langsung aja, ini soalnya kita hapus aja ya. Jadi untuk membuat 3D modeling kita perlu mengubah lembar kerjanya terlebih dahulu ke 3D modeling. Kemudian custom view-nya dirubah menjadi set by edge. Pertama itu kita perlu mengcopy selection pandangan depannya terlebih dahulu. Kemudian gunakan tool stream. Yang ini juga sama. Kemudian gunakan tools join. Tools join di sini berfungsi untuk mengubah garis terpisah menjadi satu polyline. Kemudian kita hapus bagian tengah dari pandangan depan ini, kemudian bagian bawahnya. Setelah itu gunakan tools press pull untuk memberi ketebalan pada objek gambar dua dimensi. Untuk bagian alas gambar 64, ini bagian tengahnya 8. Kemudian karena part yang ini terpisah, kita gabungkan menggunakan union. Lalu kita copy. Baik, setelah semua part 3D objek jadi, langkah selanjutnya adalah mengubah posisinya dari rebah menjadi berdiri menggunakan tools 3D rotate. Yang ini juga kita ubah dulu posisinya.
Setelah itu kita akan memindahkan pandangan atas ini ke atas ini sebagai panduan untuk menempel part-part 3D yang terpisah ini layaknya seperti sedang bermain puzzle. Kemudian gunakan kembali tools press pull untuk melubangi bagian alas objek. Kemudian gunakan tools move untuk memindahkan partnya satu persatu ke atas alas objek 3D sesuai panduan yang diciptakan pada saat kita memindahkan pandangan atas tadi sebelumnya. Setelah itu kita dapat menghapus objek gambar yang tidak diperlukan pada lembar kerja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah plotting gambar. Jadi kita sebelum plotting itu menggabungkan dulu semuanya objek gambar 3D ini menggunakan tools union sehingga menjadi satu kesatuan. Setelah itu kita dapat klik base, lalu memilih objeknya, kemudian akan muncul pilihan yaitu layout 1. Kita pencet enter lagi. Ini jadi lembar plottingnya. Kemudian kita akan membuat tampilan pandangan depan beserta potongannya menggunakan
pilihan dari tools grid view ini yang bagian section. Kalau kita pilih full, sebab di soal tadi pandangan depannya memiliki arsiran, dimana dalam menggambar teknik arsiran itu berarti potongan. Kita pilih dulu parent view-nya di sini. Kemudian kita pindahkan ke bawah menggunakan tools move. Kemudian objek 3D-nya kita ubah tampilannya menjadi berwarna menggunakan edit view, lalu pilih shade with visible line. Kemudian kita akan memberi layout ini detail ukuran menggunakan tools dimension.
Jadi pemberian dimension telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah pemberian etiket gambar. Kemudian langkah selanjutnya adalah plotting. Kita dapat mengklik icon printer putih ini, lalu pilih plotternya DWG to PDF, kemudian plot stylenya ACAD.stb, kemudian pilih paper size-nya ISO full bleed A4 297 x 210. Kemudian waktu plotnya pilih yang window. Lalu pilih center the plot, kemudian fit to paper, lalu klik preview untuk memastikan apakah plottingnya sudah benar atau belum. Baik, jadi ini plottingnya sudah benar, maka kita dapat menyimpan file PDF-nya dengan diberi nama. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai soal nomor 2 dari modul 5 praktikum industri 1. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.